Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Agus 16 Kadis. Hari ini kita akan langsung mendengarkan secara langsung kajian dari Ustadz Abu Ihsan yang materinya tentang cara mendidik anak. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan dan dengarkan langsung kajian dari Ustadz Abu Ihsan. Silakan menyaksikan. Segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pagi ini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kita masih diberi kesehatan, keafiatan, keselamatan, dan kita masih dijaga di atas Islam dan iman. Kita berharap Allah senantiasa menjaga nikmat-nikmat itu untuk kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa beliau kita tidak dapat mengenal kebaikan ini. Tanpa beliau, melalui beliau kita dapat mengenal tauhid dan sunnah, dan kita bisa berjalan di atas siratal mustaqim hingga kita bertemu dengan pencipta kita kelak. Kita berharap kita menjadi umatnya yang baik dan umat yang beruntung yang mendapat syafaat beliau nantinya pada hari kemudian dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau yang telah berjuang menyampaikan risalah Islam kepada generasi-generasi yang datang sesudah mereka, dan juga kepada umat beliau yang istiqomah di atas agama Islam sampai hari kemudian. Jemaah yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat, pemerhati roja yang dimuliakan Allah, pagi ini kita masih bersama buku Mencetak Generasi Rabbani, yang mana kita akan lanjutkan pembahasan-pembahasan yang ada di dalam buku ini. Kita sampai pada bab, yaitu kita tidak sendiri dalam mendidik anak. Sebelumnya ada 2 poin kita bahas, ya, yaitu sekolah dan sahabat, lingkungan sekolah, lingkungan pendidikan, dan pergaulan. Itu dua perkara yang ikut nimbrung memberikan warna di dalam pendidikan anak-anak kita. Sekolah tentunya tempat anak-anak kita itu menimba ilmu. Dia berinteraksi dengan murid-murid yang lain, dan juga berinteraksi dengan para guru yang ada di sekolah, dan juga seluruh perangkat-perangkat sekolah. Tentunya ini akan sangat mewarnai, ya, kepribadian anak itu, ya. Disitulah akan ditempa bagaimana karakternya, tabiatnya, akhlak dan perilakunya. Maka sudah kita jelaskan panjang lebar kemarin, pentingnya orang tua campur tangan, dan bahkan bukan hanya campur tangan, tapi menjadi penentu di dalam menetapkan, memilih sekolah yang baik untuk anak-anak mereka. Ya, apalagi sekolah tingkatan dasar. Ini sangat penting, ya, sangat menentukan sebenarnya pendidikan dasar itu. Berbeda mungkin apabila jika anak itu sudah dewasa, sudah menginjak jenjang perguruan tinggi misalnya, mungkin ya lebih mudah, ya bagi orang tua dan anak itu, ya, untuk menentukan kemana dia melanjutkan studinya. Tapi anak-anak di bawah 10 tahun, terutama yang masih berada di tingkat pendidikan dasar,
ini tidak gampang dan tidak mudah, karena ini akan menentukan bagaimana kebiasaan dan perilaku anak tersebut, terutama di dalam menuntut ilmu juga. Ya, kita lihat anak-anak yang memang tertempa di dalam menuntut ilmu itu memang dia telah mendapatkannya dari pendidikan dasar, sehingga dia punya arah yang jelas di dalam menuntut ilmu, belajar. Nah, berbeda mungkin jika anak-anak yang mungkin nggak pernah mencicipi pendidikan dasar misalnya. Ya tentunya berbeda dengan anak yang menjalani pendidikannya dengan baik di sekolah dasar. Jadi ini sangat menentukan. Maka jangan salah di dalam meletakkan anak-anak kita belajar di tingkatan dasar ini. Kita tidak hanya memilih sekolah yang memberikan maklumat-maklumat kepada anak-anak kita, tapi juga kita memilih sekolah yang menempa mereka menjadi pribadi yang baik, menjadi seorang anak yang berakhlak mulia misalnya, punya metode yang benar di dalam menuntut ilmu misalnya. Ini terbentuk dari dasar, dari kecil. Nah, jadi kita rasakan bagaimana anak yang tumbuh dengan pendidikan dasar yang berantakan. Dia tidak punya ketahanan dalam menuntut ilmu tentunya nantinya. Dia nggak tahu cara belajar yang benar. Nah, maka dari itu, untuk anak-anak tingkatan sekolah dasar ini peran orang tua di dalam memilihkan sekolah yang tepat baik untuk anak-anak mereka ini sangat penting, sangat menentukan. Maka dalam hal ini orang tua jangan terlalu banyak berhitung, apalagi hitung-hitung biaya demi kita katakan pendidikan anak-anak mereka yang lebih baik. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Walaupun saya katakan tidak selalu identik antara kualitas dengan harga. Di sana banyak juga sekolah-sekolah murah tapi berkualitas, dan banyak juga sekolah-sekolah yang mahal tapi tidak ada kualitasnya. Maka disinilah orang tua harus pintar-pintar mencari, sungguh-sungguh mencari pendidikan, lembaga pendidikan yang tepat untuk anak-anak mereka. Nah, lebih-lebih dia mereka memperhatikan tenaga-tenaga pengajar yang ada di dalamnya. Hendaknya tenaga-tenaga pengajar yang memang mampu untuk mendidik anak-anak, terutama tingkatan sekolah dasar gitu. Bagaimana pendekatan para gurunya terhadap anak-anak karena banyak juga lembaga pendidikan yang mengambil guru asal comot begitu hanya bermodalkan mungkin pengetahuan, tidak seperti itu sebenarnya pendidikan dasar itu. Pendidikan dasar bukan hanya sekedar transfer maklumat ataupun membuat anak banyak tahu, bukan itu. Pendidikan dasar fokusnya, stressingnya bukan di situ sebenarnya. Lebih kepada kita katakan pembinaan mental dan pembentukan attitude anak itu, yaitu akhlak, punya perilaku kebiasaan yang baik dan dasar-dasar di dalam menuntut ilmu. Bagaimana dia belajar berkembang nantinya ketika dia beranjak dewasa. Nah demikian. Tentunya ini perlu guru-guru yang kredibel juga, yang tentunya mengerti psikologi anak begitu, mengerti menghadapi anak-anak. Nah demikian. Tidak mudah itu. Maka dari itu peran orang tua di sini sangat perlu dan penting sekali. Nggak bisa kita lepaskan anak itu mencari sekolah yang diingininya misalnya, karena mungkin tampilan luarnya bagus, fasilitasnya lengkap, karena masalah jarak misalnya, jaraknya dekat, itu faktor-faktor yang nggak ada kaitannya dengan pendidikan sebenarnya. Nah jadi sisihkan dulu, jangan tertipu dan terpedaya dengan perkara-perkara yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan pendidikan. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua pergaulan. Pergaulan juga sangat menentukan.
sudah jelaskan sebelumnya bahwa orang tua juga harus ikut campur di dalam menentukan sahabat-sahabat bagi anak mereka. Ya, tidak tepat orang tua menyuruh anak itu untuk mencari temannya sendiri gitu, bebas bergaul dengan siapa saja. Karena anak ini nggak tahu, jangan sampai anak ini menjadi korban pergaulan. Maka orang tua bukan hanya sekedar harus tahu, tapi juga harus menentukan di dalam, terutama anak-anak yang kecil ya, anak-anak basuta kita katakan bawah 10 tahun. Ya, yang mana anak teman ya waktu kecil itu ya biasanya lekat lengket terus ya, dekat sampai tua mungkin ya, dan itu sangat mewarnai kan begitu. Nah jadi disinilah ya dasar ya di dalam memilih pergaulan itu, dari kecil harus ada pengarahan dari orang tua, sehingga ketika besar anak itu tahu dia dengan siapa dia harus bergaul, siapa teman yang patut menjadi sahabat karib. Karena dari kecil memang sudah dididik dan dibina, dibimbing untuk mencari teman pergaulan yang baik. Beda anak-anak misalnya yang dari kecil sudah dibiarkan untuk bergaul dengan bebas dengan siapa saja tanpa batasan. Nah, begitulah cara dia bergaul dari kecil. Maka ketika dia sudah besar, sudah dewasa, jangan terkejut atau jangan heran jika gaya seperti itulah yang dia pakai di dalam mencari teman, mencari sahabat. Ya, bebas. Ya, apalagi hari ini ya pergaulan di dunia maya namanya, itu lebih berbahaya lagi ya. Ya, lebih menyeramkan lagi sebenarnya. Lebih horor itu. Banyak ya anak-anak muda yang sudah jadi korban gitu. Ya, dan dalam hal ini ada ya juga yang kehilangan nyawanya karena pergaulan di dunia maya. Ya, dia bergaul dengan orang yang salah, dia berkenalan dengan orang yang salah. Nah, apalagi hari ini di mana manusia di masa-masa pandemi seperti sekarang ini banyak berinteraksi dengan gadget mereka. Ya, sekolah masih daring, kuliah masih daring. Ya, dan kayaknya ya tangan itu ada magnetnya sehingga HP itu terus nempel di tangan gitu. Hari ini ya, di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Maka apabila anak itu dari kecil memang terbiasa dengan pergaulan yang liar, yang bebas, ya, yang dia bebas menentukan siapa yang menjadi sahabatnya, temannya. Dari kecil seperti itu, maka ketika dia sudah beranjak dewasa juga begitulah dia kebiasaannya. Beda misalnya dari kecil dia sudah diarahkan, sudah diwanti-wanti, sudah diberi peringatan ya, sudah diberi warning, sudah diarahkan, dibimbing untuk memilih teman, selektif dalam memilih teman dan sahabat. Maka itulah ya kebiasaan yang akan terus dia bawa sampai dia dewasa. Dia tidak sembarangan ya menjadikan orang-orang sebagai teman dekatnya. Dia punya kaidah-kaidah. Dia mengerti ya tuntunan-tuntunan yang harus dia perhatikan berkaitan dengan memilih teman. Nah, demikian ya. Jadi kita harapkan para orang tua di sini juga tidak membebaskan begitu saja anak-anak bergaul dengan siapapun yang dikehendakinya, disukainya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pergaulan itu sangat menentukan juga, karena dia mewarnai. Ya, berapa banyak anak-anak yang sesat gara-gara temannya. Remaja yang tersesat, ya rusak akidahnya, rusak akhlaknya, ya karena teman-temannya. Misalnya anak tiba-tiba sudah merokok misalnya, ya karena dia meniru temannya mungkin temannya para perokok, ya maka dia ikut juga merokok. Bahkan ya kita bisa dapat lihat ya anak-anak ya, terutama anak remaja ya, kita bicara di sini anak remaja atau remaja yang jatuh dalam ya kita katakan jerat narkoba ya, itu kebanyakannya dari pergaulan ya, remaja-remaja yang jatuh di dalam, yang menjadi korban-korban
ya kita katakan narkotika atau narkoba itu ya rata-rata karena mereka kenal barang itu, barang haram itu ya dari teman-teman, dari sahabat ya, melalui pergaulan. Ya, sebagian anak sudah berani minum minuman keras juga dari pergaulan. Ya, maka ini ya sangat-sangat memberikan pengaruh yang besar ya di dalam kehidupan ya seseorang. Ya, dan ini akan terus membayanginya sampai dia dewasa, bahkan sampai tua, pergaulan itu ya. Ya, coba lihat pergaulan yang salah, orang yang sudah keluar dari pergaulan itu, ya tiba-tiba bisa dia kembali lagi kepada pergaulan itu. Ya, berapa banyak orang yang akhirnya rusak lagi karena reunian misalnya. Jumpa teman-teman lama yang amburadul lah kita katakan ya, yang dia sudah mungkin lepaskan itu masa lalunya. Tapi begitu dia ketemu lagi dengan teman pergaulannya masa kecil, dia bisa kembali lagi. Ya, maka kita katakan banyak juga yang menjadi ya korban reuni kan begitu ya. Dia ikut hadir dalam acara-acara reunian seperti itu, akhirnya dia ketemu lagi dengan teman lama. Ya celakanya dia tidak bisa membawa aura positifnya yang mempengaruhi teman-temannya, mungkin karena dia sendiri. Sementara yang lainnya ya berbeda dengannya. Akhirnya yang terpengaruh adalah dia, bukan teman-temannya. Ya, maka dia menjadi korban di sini. Ya, apalagi dia sudah mulai menjauh dan kena penyakit futur gitu ya. Maka kadang-kadang iseng ikut-ikut ya. Acara-acara reunian, reuni sekolah, reuni apalah yang sering diadakan. Nah, akhirnya ya mereka terpengaruh ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu kita katakan pengaruh lingkungan yang pengaruh pergaulan yang nggak bisa kita pandang sebelah mata. Maka berilah anak bekal ya di dalam ya kita katakan memilih ya dan menentukan teman-teman dan sahabat-sahabat dekatnya. Ya, mudah-mudahan itu menjadi bekal hidupnya dan terus dia gunakan yang dia pakai itu sepanjang hayatnya, dan itu akan mudah-mudahan menyelamatkannya dari ganasnya pergaulan. Alhamdulillah, terima kasih banyak yang telah menyaksikan video dari Agus 16 Kadis hari ini. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat. Semoga kalian bisa menikmati dan mendengarkan secara langsung ilmu yang diberikan kepada kalian dari Ustadz Abu Ihsan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari Agus 16 Kadis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.